Ketua Umum DPP RI Hatamu, yang kami hormati Dewan Pembina DPP RI Bapak Roy Romulo, yang kami hormati Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Bapak Profesor Dr. Haji Amir Salihu yang hadir, yang kami hormati yang mewakili dari DPP Bapak Haji Akbar Probo, yang kami hormati juga kelompok muslimah, kelompok brigadi CRI dan kelompok peduli kemanusiaan kami hormati dan banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan simposium nasional dan pelantikan kaum muslimah cendekia muda muslim di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Pada peserta yang saya hormati, saya perkenankan permohonan maaf dari Bapak Kapolri pada saat hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kesibukan beliau dalam rangka kesiapan pengamanan malam tahun baru, sehingga memerintahkan saya Investor Ahmad Ibrahim jabatan saya sebagai Kasubdit dan Direktur Sosial Budaya untuk hadir dan menyampaikan amanat beliau pada sore hari ini. Para peserta sekalian, kalau kita lihat tema yang diusung pada acara ini adalah peran atau CRI dalam membaca arah politik Indonesia guna merawat Pancasila dan kebinekaan. Kalau kita mengacu dari amanat tersebut adalah sangat pas melihat perkembangan situasi politik saat ini bangsa Indonesia. Dan kalau kita melihat bagaimana arah perpolitikan bangsa Indonesia, maka kita tidak bisa membiarkan atau mempertimbangkan bagaimana perkembangan lingkungan strategi baik global, regional, dan nasional. Sebagai contoh sederhana sekali adalah bagaimana perkembangan global perang Rusia Ukraina yang berada jauh dari negara Indonesia, tetapi dampaknya berpengaruh kepada Indonesia, khususnya dari bidang ekonomi. Mana kita tahu salah dampaknya adalah kenaikan harga BBM yang langsung kita rasakan. Itu adalah pengaruh global, apalagi pengaruh regional dan nasional. Begitu juga kalau kita melihat karakteristik bangsa Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Profesor itu kepada agama, bagaimana kebinekaan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat wilayah Indonesia dengan luas wilayah hampir 1,9 juta kilometer, negara Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki luas daratan dan luas perairan. Begitu juga kalau kita melihat panjang garis pantai, hampir 99.000. Luas ini merupakan nomor 2 di dunia luas pantainya bangsa Indonesia. Termasuk pulau kita yang sudah terdaftar di PBB sebanyak 16.000 sekian. Itu merupakan negara yang memiliki jumlah pulau terbesar ketiga di dunia. Dan kita memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, 270 juta jiwa. Dan Indonesia menduduki negara 4 di dunia dengan jumlah penduduk. Kalau kita lihat lagi suku bangsa Indonesia, kurang lebih 1.300 suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau kita bandingkan bahasa, hampir 7.700 bahasa yang ada di negara Indonesia, termasuk negara Indonesia memiliki 5 agama terbesar di dunia.
betapa potensi kerawanan munculnya disintegrasi bangsa itu sangat besar. Kalau kita lihat di negara Arab, Syria, negara Islam, sebagai negara Islam, semuanya Islam, bahasanya Arab, itu hancur. Hanya gara-gara masalah sepele. Sedangkan Indonesia dengan berbagai karakternya ini dibutuhkan peran serta bersama. Karena apa? Potensi kerawanan sangat besar bangsa Indonesia, khususnya disintegrasi bangsa. Para peserta sekalian, pada saat sekarang ini Mabes Polri ada 4 hal yang menjadi perhatian Mabes Polri dalam rangka mengantisipasi Kamtibmas yang terjadi saat ini. Polarisasi masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 sudah tampak saat sekarang ini. Dan terakhir adalah tindakan-tindakan gangguan Kamtibmas di Provinsi Papua itu masih sering terjadi. 4 hal yang menjadi atensi pimpinan Mabes Polri dalam rangka mengantisipasi situasi yang Kamtibmas terjadi di masa ini. Begitu juga apabila kita melihat dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara kita sekarang ini. Yang pertama, tantangan kehidupan demokrasi, politik transnasional, politik identitas, dan sentimen primordialisme. Ini Bapak Presiden sering mewanti-wanti, apalagi menjelang pelaksanaan pemilu, khususnya politik identitas. Ancaman terorisme, radikalisme, konflik komunal, separatisme masih sering terjadi. Dan yang berikutnya adalah ancaman pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia di dalam perpolitikan politik global. Dengan melihat kekayaan alam bangsa Indonesia, maka negara-negara lain sangat tertarik untuk menguasai khususnya sumber daya alam bangsa Indonesia. Saat sekarang tidak ada lagi perang yang kita tahu sekarang menggunakan alat perang, senjata, dan lain-lain. Tapi perang pengaruh ekonomi, perebutan ekonomi yang saat sekarang terjadi, itulah di saat zaman global seperti ini. Para peserta simposium yang kami hormati dan kami banggakan, diharapkan upaya-upaya untuk membina kebijakan Indonesia ini harus terjadi. Beberapa hal yang menjadi penekanan dari Bapak Kapolri dalam rangka membina kebijakan Indonesia antara lain persatuan Indonesia sudah final.